Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi cerita berikutnya. Ini cerita ini keterbatasan bahasa karena ini disadur. Ya, ini cerita sejarah ya, disadur dan diambil dari tulisan-tulisan lama ya, naskah-naskah kuno yang bertuliskan Arab gundul dan bahasa-bahasa kerajaan saja yang lama ya. Tulisan-tulisan kerajaan saja yang lama yang tetap juga mengacu pada Arab gundul. Dan ini oleh buyut saya tulisannya ini tidak begitu maksud dan tujuannya tidak begitu spesifik ya, jadi kita pahami sendiri aja gitu. Cerita tentang kerajaan saja dan penyebaran Islam di tanah Sumbawa, khususnya di Bima. Saya lanjutkan. Bibit unggul melalui pembibitan perguruan Dore saja yang patut diangkat ke permukaan diantaranya orang Sanggar. Dialek bahasa Bojo di Kecamatan Wawok menyebar Islam ke Korek di Teluk Sanggar, Kabupaten Dompu. Orang Maria dari Kampung Woro di Kalodu mempelopori penyebaran Islam ke Woro di Kecamatan Bolo Selatan, Sila, dan seterusnya. Mereka rela disebar ke tempat jauh untuk mendapatkan ridho Allah untuk pegangan mereka di Yaumil Masyar, seperti yang dituturkan di talibun adat berikut ini. Ompu malau bakai lao caca nggala di aumu nggala di nggala nggaro di aumu nggaro di nggaro wure di aumu wure di wure reka di aumu reka di reka tumu di aumu tumu di tumu mala di aumu mala di mala sawe di aumu sawe di sawe welo di aumu welo di welo tende di tende tero makento neke. Jadi artinya nih, maksudnya nih kalau diartikan kakek-kakek pergi kemana mencari kayu untuk waluku untuk apa? Untuk membajak kebun. Untuk apa kebun? Untuk ditanam kara untuk apa? Kara untuk bibit untuk apa? Bibit untuk disebar untuk apa? Untuk harapan pucuknya. Pucuk untuk apa? Pucuk untuk merambat. Untuk apa merambat ke tempat jauh? Untuk apa ke tempat jauh? Untuk pegangan di hari nanti. Untuk apa hari nanti? Untuk payung di hari kemudian. Ketika perang Sajapai melawan pusat kerajaan Saja yang bersemayam di daerah Sajo, Laduwe ama Oda, yaitu pimpinan cabang kerajaan Saja di Dore Saja, Kecamatan Belo, memihak kepada Sajapai yang ketika itu diperintah oleh Amakau, raja kerajaan Saja. Oleh kawan-kawannya yang setia, Amakau Mancuni digelari rumah Janga Jao. Tetapi ayahanda baginda raja kerajaan Saja, Amakau Mancuni, digelari Ruan Dupa yang akan diuraikan secara lengkap dalam Perang Saudara. Oknum yang telah berjanji akan menerima imbalan dari pemerintah kolonial Belanda dengan 2 butir peluru biji jaran merenggut nyawa Laduwe dan kawannya dekat Kampung Kambilo di Kecamatan Wawo, Bima, Pulau Sumbawa abad ke-17 Masehi. Ia bersama pengawalnya yang setia dikubur di lokasi Rade Ama Oda dekat Kampung Kambilo tersebut. Penyebaran Islam dari Sajapai. Putri Maria menyebar Islam ke kerajaan Bojo. Putri Maria dan kawan-kawannya menyebar Islam ke kerajaan Bojo di Kecamatan Wawo. Setelah berhasil mengajak rakyat di sekitarnya, perguruan tenun-menenun didirikan timur laut Dara Wawo, ibu kota kerajaan Bojo. Seperti yang biasa dilakukan penyebar Islam yang lain di kerajaan Saja sebelumnya. Sambil belajar mengajar tenun-menenun itu, agama Islam diajarkan juga pada setiap pertemuan dengan murid-murid. Dan tersebarlah agama Islam pada lokasi rakyat dialek bahasa Bojo, meliputi rakyat Sanggar, orang Panda, orang Sadia, orang Bedi, dan sekitarnya di Kecamatan Wawo pertengahan abad 15. Rakyat Bojo dialek bahasa Bojo seperti orang Pesa, orang Tori, orang Kombo, orang Rakba belajar tenun-menenun dipengaruhi oleh perguruan Maria. Kesejahteraan di bidang sandang, papan, suami dan anak-anaknya, adat wanita Bojo atau Bima ditanggung oleh ibu, dan demikian juga
Harkat wanita Bojo dinilai amat ditentukan oleh sedikit banyak kain tenunan mereka yang disimpan mereka di dalam peti. Tercermin dari adat wanita Bojo seperti itu meyakinkan kita bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya perguruan Maria banyak didatangi remaja putri Bojo belajar menenun di Bukit Maria di perguruan itu. Kampung Maria Wawo. Alat tenun menenun pertama bernama dapu diperdagangkan penyebar Islam wanita dari Sajapai. Alat-alat tenun menenun itu didatangkan dari kerajaan Jolo di Malaka, seperti pedagang Mubalik bangsa Arab di pantai timur Bima sebelumnya. Sambil berdagang penyebaran Islam, demikian juga wanita Sajapai sambil memegang alat tenun menyebar Islam setiap pertemuan dengan masyarakat. Pedagang yang tak sempat pergi pulang ke Wosundaru, mereka nginap di kampung Rasa Bau, bergabung dengan orang Bojo dekat Wawo. Hubungan mereka seperti itu menggembirakan sekali. Orang Bojo dekat Wawo, hubungan mereka seperti itu menggembirakan karena jarang ditemui ketika rakyat Bojo dan Donggo di Donggonai menutup temukan hubungan dengan orang lain seperti yang ditutupkan pantun Kalero berikut ini. Namai Karosi Janga Laikere Aina Pana Donggo Beipani Janga Kalubu Mangupa Do Dilabo. Kalau ada tamu, artinya nih, kalau ada tamu selain kita jangan lekas diberi hati. Yang baju abu-abu mencari kawan baru. Hubungan rakyat dengan rakyat maupun hubungan Cuhidara dengan Putri Maria semakin intim. Kemajuan yang dicapai remaja Putri Bojo, terutama kemajuan di bidang pertenunan, membuat Putri Maria seakan-akan menjadi seorang ibu di tengah-tengah mereka. Situasi hubungan yang semakin baik dengan masyarakat maupun hubungan Putri Maria dengan pemerintah dimanfaatkan oleh Putri Maria dengan mendirikan majelis pengajian di Langaji. Perluasan ilmu tenun menenun dan lain dibahas melalui majelis pengajian tersebut. Setelah penyebar Islam dengan hasil yang gilang gemilang, Putri Maria meninggal di kampung Maria, lalu dikubur di Bukit Wawo di sebelah timur Laut Doro Bojo, Kecamatan Wawo. Kuburan Putri Maria Wawo. Orang Sanggar menyebut Islam ke Kore. Orang Sanggar adalah diantara orang Bojo, dialek bahasa Bojo yang tinggal sekitar perguruan Maria, wilayah Bojo, Kecamatan Wawo sekarang. Dibanding dengan orang Bojo lain yang tinggal di sekitar perguruan Maria seperti orang Sadia, orang Bedi, orang Kampung Sarai dan lain-lainnya, orang Sanggar adalah rakyat Bojo yang pertama mempelopori penyebaran Islam, walau sebelumnya orang Sarai lebih dahulu menerima agama Islam sebagai agama mereka. Setelah memeluk agama Islam, orang Sanggar giat mempelajari dan memperdalam ilmu agama dan dakwah Islam. Kemudian hampir seluruh rakyat kampung Sanggar pindah ke Teluk Sanggar dalam rangka penyebaran Islam ke Kore di Teluk Sanggar tersebut. Parente, bekas kampung Sanggar ditinggal rakyat Sanggar itu diserah terimakan kepada Cuhi Maria. Tempat itu dijadikan lokasi pemerintahan Cuhi Maria, terkenal dengan nama Parenta, hanya beberapa ratus meter dari kampung Maria. Raja Kerajaan Sanggar. Di bawah lindungan Raja Kerajaan Sanggar, orang Sanggar memilih Raja Kerajaan dari kerajaan orang Sanggar sendiri. Raja Kerajaan Sanggar dengan inisiatif sendiri menyebar Islam ke daerah sekitarnya, di Tambora, di Dompu maupun di daerah lain. Dari Kore di Teluk Sanggar itulah agama Islam disiarkan untuk ke Kabupaten Dompu, Tambora dan wilayah Kecamatan Donggo belahan barat dan sekitarnya pada abad ke-16 Masehi. Putri Maimunah penyebar Islam ke cabang Doro saja. Penyebaran Islam yang berhasil dicapai Putri Maria dan kawannya di Kerajaan Bojo, Kecamatan Wawo, menarik minat Putri Maimunah dan teman-temannya, terdorong oleh hasil yang dicapai Putri Maria di Bojo itu. Putri Maimunah dan teman-temannya menyusul Laduwe ke Doro saja. Seperti Laduwe sebelumnya mendirikan perguruan kader penyebar Islam, tetapi Maimunah mendirikan perguruan tenun menenun di tempat itu. Seperti telah diperkatakan adat wanita Bojo di Bima, kesejahteraan suami dan anak bidang sandang sepenuhnya ditanggung oleh ibu rumah tangga, tercermin dari adat istiadat.
di adat Bojo semacam itu. Dapatlah dikatakan bahwa perguruan tenun-menenun cabang Doro saja tidak kalah majunya dibanding dengan perguruan Putri Maria di Bojo, Kecamatan Wawo. Setelah memimpin perguruan cabang Doro saja dengan hasil yang gemilang, ia meninggal di kampung Doro saja. Lalu jenazahnya dikuburkan antara desa Nata dan Roy pada lereng barat kaki Gunung Lambitu kira-kira akhir abad ke-15 Masehi. Menurut Tebo Ama Muhammad, nama Maimunah bukan asli namanya sendiri, tetapi Maimunah adalah bahasa Bima yang artinya orangnya yang datang menenun di Doro saja. Maimunara, jasa Putri Maimunah tentang tenun menenun tak terlupakan rakyat Kecamatan Belo khususnya dan rakyat di 3 kecamatan daerah KE pada umumnya. Hal ini dapat dibuktikan sebuah patung tiruan dari batu yang disebut patung Maimunah, dan di sebuah peti batu bangunan segi 4 tiruan dari batu yang dinamakan peti Mangkena Maimunah diletakkan orang antara desa Nata dan desa Roy, Kecamatan Belo. Kuburan Maimunah belum ditemukan tapi dapat dicari di sekitar patung Maimunah. Sejak cabang Doro saja didirikan pada abad 15, Doro saja menjadi pusat penyebaran Islam kerajaan saja untuk daerah KE. Setelah Putri Maria untuk kerajaan Bojo di Kecamatan Wawo. Setelah itu ilmu penyebaran Islam sistem KE di bawah pemimpin yang mulia Raja saja dari Minangkabau diperdalam melalui majelis pengajian di Ngali. Jadi Putri Maria inilah yang awal-awalnya ikut memimpinnya menyebarkan kerajaan menyebarkan Islam. Akhirnya diikuti oleh kerajaan saja pada abad ke-14 dan 15. Ini cerita ini diambil dari potongan-potongan naskah lama ya, naskah kuno. Maka diceritakan di sini ketik dalam bahasa Indonesia yang kita harus menafsirkannya sendiri gitu. Tidak bisa kita pahami kalau kita tidak memahami dari bahasa cerita tadi gitu. Jadi Putri Maria ini atau Cuhi Maria itu udah ada sejak dulu dan dia sudah ikut masuk Islam gitu, menyebarkan agama Islam dengan pola tenun ya, pola penyebaran melalui muna atau tenun. Dan dia akhirnya mempunyai murid ya. Muridnya itu yang dinamakan Maimunah, dan pusat kerajaan penyebaran Islam kerajaan dulu itu Islam pertama di Bojo adalah di Wawo. Makanya orang-orang itu pada bolak-balik Wawo dulunya gitu. Wawo Maria. Nanti saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi cerita berikutnya. Cerita ini keterbatasan bahasa karena ini disadur ya, ini cerita sejarah ya, disadur dan diambil dari tulisan-tulisan lama ya, naskah-naskah kuno yang bertuliskan Arab gundul dan bahasa-bahasa kerajaan saja yang lama ya, tulisan-tulisan kerajaan saja yang lama yang tetap juga mengacu pada Arab gundul. Makanya ini oleh buyut saya tulisannya ini tidak begitu maksud dan tujuannya tidak begitu spesifik ya, jadi kita pahami sendiri aja gitu, cerita tentang kerajaan saja dan penyebaran Islam di tanah Sumbawa, khususnya di Bima. Saya lanjutkan. Bibit unggul melalui pembibitan perguruan Dore saja yang patut diangkat ke permukaan diantaranya orang Sanggar. Dialek bahasa Bojo di Kecamatan Wawo menyebar Islam ke Korek di Teluk Sanggar, Kabupaten Dompu. Orang Maria dari Kampung Woro di Kalodu mempelopori penyebaran Islam ke Woro di Kecamatan Bolo Selatan, Sila, dan seterusnya. Mereka rela disebar ke tempat jauh untuk mendapatkan ridho Allah untuk pegangan mereka di Yaumil Masyar, seperti yang dituturkan di talibun adat berikut ini. Ompu malau bakai lao caca nggala di aumu nggala di nggala nggaro di aumu nggaro di nggaro wure di aumu wure di wure reka di aumu reka di reka tumu di aumu tumu di tumu mala di aumu mala di mala sawe di aumu sawe di sawe welo
Di aumu welo di welo tende. Di tende tero makento neke. Jadi artinya nih, maksudnya nih, kalau diartikan kakek-kakek pergi kemana mencari kayu untuk waluku. Waluku untuk apa? Untuk membajak kebun. Untuk apa kebun? Untuk ditanam kara. Kara untuk apa? Kara untuk bibit. Bibit untuk apa? Bibit untuk disebar. Disebar untuk apa? Untuk harapan pucuknya. Pucuk untuk apa? Pucuk untuk merambat. Untuk apa merambat? Merambat ke tempat jauh. Untuk apa ke tempat jauh? Untuk pegangan di hari nanti. Untuk apa hari nanti? Untuk payung di hari kemudian. Ketika perang Sajapai melawan pusat kerajaan Saja yang bersemayam di daerah Sajo, Laduwe ama Oda, yaitu pimpinan cabang kerajaan Saja di Dore Saja, Kecamatan Belo, memihak kepada Sajapai yang ketika itu diperintah oleh Amakau, raja kerajaan Saja. Oleh kawan-kawannya yang setia, Amakau Mancuni digelari rumah Jangajao. Tetapi ayahanda baginda raja kerajaan Saja, Amakau Mancuni, digelari Ruan Dupa yang akan diuraikan secara lengkap dalam Perang Saudara. Oknum yang telah berjanji akan menerima imbalan dari pemerintah kolonial Belanda dengan 2 butir peluru biji jaran merenggut nyawa Laduwe dan kawannya dekat kampung Kambilo di Kecamatan Wawo, Bima, Pulau Sumbawa abad ke-17 Masehi. Ia bersama pengawalnya yang setia dikubur di lokasi Rade Ama Oda dekat kampung Kambilo tersebut. Penyebaran Islam dari Sajapai. Putri Maria menyebar Islam ke kerajaan Mbojo. Putri Maria dan kawan-kawannya menyebar Islam ke kerajaan Bojo di Kecamatan Wawo. Setelah berhasil mengajak rakyat di sekitarnya, perguruan tenun-menenun didirikan timur laut Darawawo, ibu kota kerajaan Bojo. Seperti yang biasa dilakukan penyebar Islam yang lain di kerajaan Saja sebelumnya. Sambil belajar mengajar tenun-menenun itu, agama Islam diajarkan juga pada setiap pertemuan dengan murid-murid, dan tersebarlah agama Islam pada lokasi rakyat dialek bahasa Bojo, meliputi rakyat Sanggar, orang Panda, orang Sadia, orang Bedi, dan sekitarnya di Kecamatan Wawo pertengahan abad 15. Rakyat Bojo dialek bahasa Bojo seperti orang Pesa atau Pesa, orang Tori, orang Kombo, orang Rakba belajar tenun-menenun dipengaruhi oleh perguruan Maria. Kesejahteraan di bidang sandang, papan, suami dan anak-anaknya, adat wanita Bojo atau Bima ditanggung oleh ibu, dan demikian juga harkat wanita Bojo dinilai amat ditentukan oleh sedikit banyak kain tenunan mereka yang disimpan mereka di dalam peti. Tercermin dari adat wanita Bojo seperti itu meyakinkan kita bahwa dalam tempo yang singkat-singkatnya perguruan Maria banyak didatangi remaja putri Bojo belajar menenun di Bukit Maria di perguruan itu. Kampung Maria Wawo. Alat tenun-menenun pertama bernama dapu diperdagangkan penyebar Islam wanita dari Sajapai. Alat-alat tenun-menenun itu didatangkan dari kerajaan Jolo di Malaka, seperti pedagang Mubalik bangsa Arab di pantai timur Bima sebelumnya. Sambil berdagang penyebaran Islam, demikian juga wanita Sajapai sambil memegang alat tenun menyebar Islam setiap pertemuan dengan masyarakat. Pedagang yang tak sempat pergi pulang ke Wosundaru, mereka nginap di kampung Rasa Bau, bergabung dengan orang Bojo dekat Wawo. Hubungan mereka seperti itu menggembirakan sekali. Orang Bojo dekat Wawo, hubungan mereka seperti itu menggembirakan karena jarang ditemui ketika rakyat Bojo dan Donggo di Donggonai menutup kemungkinan hubungan dengan orang lain seperti yang dituturkan pantun Kalero berikut ini. Namai karosi janga laikere aina pana Donggo bei pani janga kalubu menghupa do dilabo. Kalau ada tamu, artinya nih, kalau ada tamu selain kita jangan lekas diberi hati. Yang baju abu-abu mencari kawan baru. Hubungan rakyat dengan rakyat maupun hubungan Cuhidara dengan Putri Maria semakin intim. Kemajuan yang dicapai
remaja Putri Bojo, terutama kemajuan di bidang pertenunan membuat Putri Maria seakan-akan menjadi seorang ibu di tengah-tengah mereka. Situasi hubungan yang semakin baik dengan masyarakat maupun hubungan Putri Maria dengan pemerintah dimanfaatkan oleh Putri Maria dengan mendirikan majelis pengajian, gilang ngaji, perluasan ilmu, tenun menenun dan lain dibahas melalui majelis pengajian tersebut. Setelah penyebar Islam dengan hasil yang gilang gemilang, Putri Maria meninggal di Kampung Maria, lalu dikubur di Bukit Wawo di sebelah timur Laut Doro Bojo, Kecamatan Wawo. Kuburan Putri Maria Wawo. Orang Sanggar menyebut Islam ke Kore. Orang Sanggar adalah di antara orang Bojo, dialek bahasa Bojo yang tinggal sekitar Peguruan Maria, wilayah Bojo, Kecamatan Wawo sekarang. Dibanding dengan orang Bojo lain yang tinggal di sekitar Peguruan Maria seperti orang Sadia, orang Bedi, orang Kampung Sarai dan lain-lainnya, orang Sanggar adalah rakyat Bojo yang pertama mempelopori penyebaran Islam, walau sebelumnya orang Sarai lebih dahulu menerima agama Islam sebagai agama mereka. Setelah memeluk agama Islam, orang Sanggar giat mempelajari dan memperdalam ilmu agama dan dakwah Islam. Kemudian hampir seluruh rakyat Kampung Sanggar pindah ke Teluk Sanggar dalam rangka penyebaran Islam ke Kore di Teluk Sanggar tersebut. Parente, bekas Kampung Sanggar ditinggal rakyat Sanggar itu diserah terimakan kepada Encuhi Maria. Tempat itu dijadikan lokasi pemerintahan Cuhi Maria, terkenal dengan nama Parenta, hanya beberapa ratus meter dari Kampung Maria. Raja Kerajaan Sanggar. Di bawah lindungan Raja Kerajaan Sanggar, orang Sanggar memilih Raja Kerajaan dari Kerajaan orang Sanggar sendiri. Raja Kerajaan Sanggar dengan inisiatif sendiri menyebar Islam ke daerah sekitarnya, di Tambora, di Dompu maupun di daerah lain. Dari Kore di Teluk Sanggar itulah agama Islam disiarkan untuk ke Kabupaten Dompu, Tambora dan wilayah Kecamatan Donggo belahan barat dan sekitarnya pada abad ke-16 Masehi. Putri Maimunah, penyebar Islam ke cabang Doro saja. Penyebaran Islam yang berhasil dicapai Putri Maria dan kawannya di Kerajaan Bojo, Kecamatan Wawo, menarik minat Putri Maimunah dan teman-temannya, terdorong oleh hasil yang dicapai Putri Maria di Bojo itu. Putri Maimunah dan teman-temannya menyusul Ladue ke Doro saja. Seperti Ladue sebelumnya mendirikan perguruan kader penyebar Islam, tetapi Maimunah mendirikan perguruan tenun menenun di tempat itu. Seperti telah diperkatakan adat wanita Bojo di Bima, kesejahteraan suami dan anak bidang sandang sepenuhnya ditanggung oleh ibu rumah tangga, tercermin dari adat istiadat. Bojo semacam itu. Dapatlah dikatakan bahwa perguruan tenun menenun cabang Doro saja tidak kalah majunya dibanding dengan perguruan Putri Maria di Bojo, Kecamatan Wawo. Setelah memimpin perguruan cabang Doro saja dengan hasil yang gemilang, ia meninggal di Kampung Doro saja. Lalu jenazahnya dikuburkan antara Desa Nata dan Roy pada lereng barat kaki Gunung Lambitu kira-kira akhir abad ke-15 Masehi. Menurut Tebo Ama Muhammad, nama Maimunah bukan asli namanya sendiri, tetapi Maimunah adalah bahasa Bima yang artinya orangnya yang datang menenun di Doro saja. Maimunara. Jasa Putri Maimunah tentang tenun menenun tak terlupakan rakyat Kecamatan Belo khususnya dan rakyat di 3 kecamatan daerah KE pada umumnya. Hal ini dapat dibuktikan sebuah patung tiruan dari batu yang disebut patung Maimunah, dan di sebuah peti batu bangunan segi 4 tiruan dari batu yang dinamakan peti Mangkena Maimunah diletakkan orang antara Desa Nata dan Desa Roy, Kecamatan Belo. Kuburan Maimunah belum ditemukan, tapi dapat dicari di sekitar patung Maimunah. Sejak cabang Doro saja didirikan pada abad 15, Dore saja menjadi pusat penyebaran Islam kerajaan saja untuk daerah KE. Setelah Putri Maria untuk kerajaan Bojo di Kecamatan Wawo. Setelah itu ilmu penyebaran Islam sistem KE di bawah pemimpin yang mulia Raja saja dari Minangkabau diperdalam melalui majelis pengajian di Ngali. Jadi
Putri Maria inilah yang awal-awalnya ya, ikut memimpinnya menyebarkan menyebarkan Islam. Itu akhirnya diikuti oleh kerajaan saja pada abad ke-14 dan 15. Gitu. Ini cerita ini diambil dari potongan-potongan naskah lama ya, naskah kuno. Maka diceritakan di sini ketik dalam bahasa Indonesia yang kita harus menafsirkannya sendiri gitu. Tidak bisa kita pahami kalau kita tidak memahami dari bahasa cerita tadi. Jadi Putri Maria ini atau Cuhi Maria itu udah ada sejak dulu, dan dia sudah ikut masuk Islam gitu, menyebarkan agama Islam dengan pola tenun ya, pola penyebaran melalui muna atau tenun. Dan dia akhirnya mempunyai murid ya. Muridnya itu yang dinamakan Maimunah, dan pusat kerajaan penyebaran Islam kerajaan dulu itu, Islam pertama di Bojo adalah di Wawo. Makanya orang-orang itu pada bolak-balik Wawo dulunya, Wawo Maria. Nanti saya lanjutkan lagi.